Hai YouTube, masih di ID Santoso Channel. Dan kali ini saya sudah ada di depan Taman Dayu. Dan kalau teman-teman lihat sendiri, di depan itu adalah exit tol Pandaan. Untuk konten kali ini saya akan melakukan perjalanan ke Jendela Langit. Oke, kita start dari sini ya teman-teman. Kita masuk ke kompleks villa atau perumahan Taman Dayu yang harusnya cukup terkenal ya, karena Taman Dayu ini selain banyak villanya juga ada banyak kafe-kafe yang secara visual, secara pemandangan itu memang cukup bagus ya teman-teman. Dan kalaupun nggak ada kafe pun, sebetulnya Taman Dayu sudah cukup terkenal juga untuk kalangan orang-orang daerah Surabaya, Sidoarjo gitu ya. Karena kalau dulu sebelum ada tol itu kan, untuk teman-teman dari daerah Surabaya, Sidoarjo yang mau liburan ke Malang, Batu, itu kan selalu lewat Jalan Pandaan di depan tadi ya. Dan tulisan The Taman Dayu itu kan cukup besar di depan, jadi banyak orang yang tahu lah. Ngomong, hari ini hari Sabtu pukul 8 pagi. Kita teman-teman bisa lihat sendiri, banyak yang melakukan aktivitas lari pagi, jogging. Karena balik lagi seperti tadi teman-teman, perumahan ini cukup bagus dari view dan pemandangan. Selain itu juga di jalan ini pohon-pohonnya cukup rindang. Itu cukup enak juga buat kita lari-lari pagi. Tuh ada juga yang bawa anaknya. Nah ini teman-teman, di depan ini kalau dari mapsnya suruh belok kiri masuk desa Bulu Kandang. Tadi saya sempat cek lurus juga bisa sih, tapi untuk jalur motor. Nah karena saya ingin menunjukkan bahwa mobil pun juga bisa sampai ke Jendela Langit, saya ganti mapsnya yang pakai mobil, dan itu disuruh belok kiri. Ini lumayan, ini apa ini? Mr. Black Cafe. View-nya sawah teman-teman. Sudah banyak tempat wisata juga di sini. Depan itu ada juga cafe Akui Kopi. Kuenya harusnya cukup lumayan kalau sawahnya belum dipanen ya. Dan sekarang atau yang tepat sih, karena padinya hijau-hijau, jadi secara visual instagramable banget. Nah di depan ini kita bisa belok ke kanan. Nah ini jalan yang Indro Kilo tadi teman-teman. Kalau teman-teman ke kiri, katakan ini ke kanan, kiri tadi nanti nggak jauh sudah jalan raya Pandaan. Tuh kalau dari sini mungkin dari kamera nggak kelihatan ya. Kalau dilihat langsung Gunung Arjuna sudah kelihatan teman-teman dari sini. Salib dulu. Sampai sini mobil masih sangat bisa ya teman-teman, sangat lebar, dan dari segi
jalan aspalnya pun cukup mulus. Dan di sini juga banyak digunakan para pesepeda karena memang jalurnya sudah dari sini jalurnya sudah mulai menanjak ya teman-teman. Oh, Gunung Arjuna di depan kelihatan. Jendela Langit sendiri masuk di Pasuruan ya teman-teman, daerah Prigen. Nah, berada di ketinggian kalau nggak salah sekitar 1200 meter di atas permukaan laut, atau yang disingkat biasanya MDPL. View-nya indah teman-teman. Dan karena posisinya yang sudah cukup tinggi, jadi harusnya di sana cukup sejuk sih teman-teman. Dan kalau saya lihat di beberapa referensi ya, website, YouTube, itu view-nya indah memang karena apa? Pemandangannya langsung mengarah ke bukit-bukit di lereng Gunung Arjuna teman-teman. Ini memang cukup indah cara pemandangan di sana. Hanya saja untuk sampai benar-benar ke tempat wisata Jendela Langit itu mobil nggak bisa, harus parkir di area parkir. Nah, untuk naik ke Jendela Langitnya sendiri harus pakai ojek teman-teman. Nah, nanti kalau harganya berapa, standarnya sih saya lihat 50.000 pulang pergi. Jadi sekali naik 25, turun 25.000. Nah, apakah ada kenaikan harga atau seperti apa, kita nggak tahu. Coba kita lihat nanti aja. Mulai menanjak. Iya, nggak terlalu sih teman. Buat motor, mobil nggak terlalu ya. Tapi kalau buat teman-teman yang pesepeda di sini ya sudah cukup lumayan menguras tenaga ini teman. Nah, di depan itu ada pertigaan. Kalau saya lihat maps itu disuruh ke kiri. Ke kanan sudah bisa juga sih harusnya ini. Dari map disuruh ke kiri. Nah, karena saya sendiri belum pernah ke Jendela Langit ini, ya saya ikut map saja teman-teman. Nah, untuk map sendiri itu sebetulnya ada beberapa postingan di internet itu kan yang apa, maps itu mengarahkan ke tempat yang justru salah gitu ya, atau jalan-jalan yang terlalu sempit dan kecil gitu. Nah, untuk mengatasi itu sebetulnya tinggal ganti aja spot ke switch ke yang pakai mobil. Nah, kalau dari situ kan maps paham bahwa apa, kalau pakai mobil itu harus dilewatkan jalur yang lebih lebar.
Cuman memang minusnya adalah biasanya kalau teman-teman naik motor itu bisa agak lebih cepat karena lewat jalan-jalan tikus kecil gitu ya. Kalau kita switch ke mobil di Maps itu biasanya kadang agak sedikit memutar ya, karena diambilkan jalan yang lebar tadi. Walaupun memang di konteks-konteks tertentu itu juga cukup salah, karena dilewatkan jalan yang terlalu sempit, bahkan mobil pun cukup sulit lewat, itu juga bisa. Jadi harus pintar-pintar teman sendiri. Kalau misal sudah tidak memungkinkan, ya kita putar balik aja, kan dari situ nantinya mapsnya mengarahkan ke jalur yang lain. Itu sih teman-teman. Dan ada baiknya juga sebelum ke tempat yang memang kita belum pernah ke sana ya, itu kita explore dulu lah beberapa hari sebelum kita berkegiatan itu, nge-mapsnya di mana, jalannya seperti apa. Dari situ kan kita bisa menentukan oh lewat yang mana. Itu sih sedikit apa ya, sedikit tips dari saya yang ya cukup sering lah untuk melakukan perjalanan touring seperti ini. Tuh ada yang naik sepeda lagi dan cukup kewalahan untuk naiknya. Ngomong-ngomong sekarang jam 8:20. Suhu berada di 26 derajat Celcius. Cukup dingin ya, mengingat matahari bersinar terik di sini. Bukan di tengah hutan yang banyak pohonnya gitu ya, tapi masih di angka 26 derajat Celcius. Nah, di depan ini kelihatan jelas sekali teman-teman, Gunung Arjuno. Saya salip aja dulu nih, Fortuner. Platnya L, dari Surabaya, sama seperti saya. Warnanya putih, sama juga motor saya putih. Kita salip teman-teman. Dari sini belok kiri. Cukup menanjak, tapi harusnya sekelas Beat, Vario harusnya cukup bisa untuk melewati jalur-jalur di sini. Di depan ini kita belok kanan, ke kiri Taman Safari, SDN Gayo Rejo, dari daerah Gayo Rejo ini teman-teman. Naik lumayan. Oke. Nah, masuk sini jalannya sudah mengecil ini teman-teman. Kalau tadi kan masih 2 jalur gitu ya. Di depan view-nya indah. Gunung Arjuna kelihatan jelas di sini teman-teman. Tuh kan. EB Cafe. Kita selip dulu. Ada kafe juga di sana tadi. Depan ini apa ini? Kafe juga kelihatannya.
tapi masih dibangun katanya. Tapi view-nya dan bangunannya sendiri cukup menarik teman-teman. Sudah banyak jadikan cafe dari sini karena memang view-nya cukup lumayan indah sih teman-teman, dan aksesnya pun tidak terlalu masuk gitu ya. Dalam artian dari jalan raya mana Pandaan tadi paling cuma 20 menit 10 menit. Nah ini mulai rusak jalannya teman-teman. Ups. Ini kalau mobil kelasnya LCGC atau sedan Ayla gitu harus cukup hati-hati teman-teman, karena cukup dalam, takutnya nggak seruk nanti. Walaupun tidak semua sih, cuman itu tadi yang cukup parah. Di sini DPR cafe outdoor. Ada ini juga, apa namanya, camping ground. Di situ tadi ada jendela langit 3 km. Masih 3 km dari sini teman-teman. Apa di situ tadi ada yang camping juga. Ya kan lumayan, harus dipersiapkan dari bawah, ambil momentum tadi. Jalan di sini malah lebih mending ini daripada aspal yang rusak tadi. Ups. Nah, kita sudah masuki hutan. Cukup dingin, suhu di 25 derajat Celcius. Ya kerasa cukup dingin teman-teman. Nah di depan itu kelihatannya parkiran untuk mobil dan motor yang kalau naiknya pakai ojek. Coba lihat. Oh di atas tempat parkirnya. Oke, kita ke atas dulu. Aduh. Oke, sudah sampai di parkiran motor. Kita lanjut lagi ya nanti. Masih? Ya. Sampai Anda? Apa? Siap. Oke. Iya. Ampun. Surabaya. Artisnya kayak apa ya mas? Itu parkir sepeda motor pak. Oh, artis. Itu kan wonten apa? Parkir itu kan parkir pak. Kami nandur. Kata mungkin mas, awan-awan mas. Gimana ya tapi ya? Nggih, katanya nggih wonten mawon tapi nggih nek ngeten iki sik coba anu tok mas, durke kadang ngoten. Nek nggih awan kata singken mas. Oh. Sabtu awan mulai ngecamp. Oh. Nggih. Kadang nggih lek kan kata kerja mas. Iya.
rombongan itu sewa mobil mas. Ana aja. Wonten. Jenis apa Jeep hardtop udah? Jeep kali Ranger 4 gardan 4 kali 4 cuman. Betul ngoten mboten mampu mas. Iya. Buatan kata. Tapi maksimal itu 10 orang mas satu mobil. Maksimal 10 orang. Nggih. Harga ya? Tarifnya 300. 300. Nggih. PP udah. PP mas. Garan iki ya, ini orang banyak. Iya. Rombongan kebanyakan jeep mas. Oh. Di bawah tadi. Nggih. Di fasilitasi. Nggih. Malah saat ini lebih aja pak. Ngoten. Ini kan perhutani. Ya. Kan perhutani. Saat ini atas nama nukuna sertifikat desa. Tapi saat ini wonten anune, seumpamane tanah ini kok saat ini pun wonten kayak pajeke meskipun rugi jangan setahun 10.000, 20.000 wonten. Nah ngono karuan. Nggih. Atas nama desa mboten atas nama perhutani, tapi tetap kayu. Sik perhutani pak. Siap. Jadi kalau kata apa? Alam, Kata apa? nggih tasik dereng dugi tiange. Harusnya bayar nggih. Nggih, bayar makin malah bayarin di jero kiambek sampean. Warung. Pulang ya balik. Mangke janjian jam mawon. Janjian Nggih. ke sampean. Nggih. Oke. Janjian jam utawa kula paringin akan mboten ngerti sinyal Nomor mawon. nomor HP. Oh, siap. Minta nomornya mawon. Tam, duitnya gak akan balik mriki rombongan kantun. Janjian kula belakan. Siap. Maju sini. Itu semua lagi masyarakat itu. Berarti kayak ini campur tangan. Iya. Iki kopi napa? Kopi rengan. Bawa sih pak ya nomornya. Lho iki Mas. Oh iya. Iya. Ini jangan camping ngaten ya, Pak? Apa? Camping. Iya. Nggak bisa iki. Oke. Langsung datang apa reservasi dulu? Reservasi ini teng mriki mboten napa-napa langsung. Oke. Selama nggak penuh langsung aja bisa nih. Nggih, makanya ada 3 Mas, tempat Mas. Masing-masing tempat beda harga. Beda harga. Siap, ini survei ya, Pak. Paling Nggih. nah istri. Tapi kan kepingin kerja masalah orang sing mau apa jenenge kate booking langsung rest area Ya? kan anu ae sih. Simpen nomor WA aku engko. Oh iya, siap. Takut iku Full. sing dianu penuh. Masalah tanggal 23 24 iki penuh iki blok A. Oh, blok A. Ini paling apik dhewe blok A, Mas. Blok B. Blok C ono aduh. Siap. Kira, Pak. Kira, Pak. Iki 10.000 Mas. Siap. Siap. Simpen ya. Simpan dulu, Pak. Oke. Kopi. Menikmati dulu. Kopi asli kene iki Mas. Siap. Oh, ini nggih. Iki asli kuwi sekarang campuran bopo kuwi asli. Kenapa? Begini pertanyaan besar Iki nih. dhewe. Kopi apa jenis? Arabica. Arabica. Arabica ku ono rasa aseme. Siap. Jualan kopi anu. Toko jualan tapi engko bubuke iku dikek jeneng. Teko desa iki, iso bedakno rasa. Emang beda rasanya? Beda. Teko ketinggiane, teko perawatan Ah, bisa. iya. Tapi terawas sampai kini iki dari ahli kopi enak gini Mas. Ngoten. Nek umpama cara penggorengan sama ya. Kan biasa ono sing luwih
lebih mateng, gorengnya lebih hangus. Akhirnya enak kono. Enak ini, nek sing sumpama wis tukang sangrai wis ahli, Enak sih. iku enak gini. Benar Abika. Siap, tak lanjut lagi. Mas. Ini monggo. Halo teman-teman. Nah, saat ini saya sudah ada di loket atau pintu masuk jendela langit ya. Nah, bisa dilihat itu Gunung Arjuno sedang kebakaran memang saat saya kesini. Nah, itulah pintu atau loketnya ya teman-teman. Jadi harusnya tadi saat naik ojek bayar dulu di sini 5.000. Nah, kebetulan ini penjaganya sudah ada, jadi saya sempat ngobrol beberapa saat sih. Aku mau dapat nomor sih dari bapak ya. Oh, cek. Itu Oh, di warung. warung. Oh, bisa. Bisa ini. Harganya? Harganya mulai dari 350 sampai 600. Sampai 600. Weekend, weekdays beda. Sama aja. Oh, sama aja. Reservasi campingnya juga ke sana tadi bisa. Bisa. Siap. Camping ada blok A, blok B, blok C. Tiap blok beda-beda harganya. Dan itu dihitung per orang, per tenda tuh. Per orang. Per orang. Siap. Kalau blok C 15, blok B 20, blok A 30. Blok Per A orang. 20 yang Depan situ tadi. Gini paling apik. blok C di atas itu, Mas. Oh, siap. Siap, ya. Survei kejang-jak anak bujur ini. Oke, mau. Lanjut, tak? Mau. Siap. Nah, dari loket tadi untuk menuju ke area jendela langit kita harus bisa jalan kaki sih, tapi kalau tadi tukang ojeknya nganterin saya sampai ke daerah warkop di jendela langit itu ya teman-teman. Untuk tanahnya sendiri atau jalannya ini masih berupa makadam ya, jadi masih berupa bentuk tanah yang dikasih batu-batuan seperti ini. Jadi kalau teman-teman kesini di bulan atau di musim penghujan coba hati-hati, karena menurut saya sih harusnya ini akan becek ya teman-teman. Nah, dari sini view-nya seperti itu. Dan kalau kita jalan lagi ke depan, di sebelah kiri itu akan sudah terlihat ini rumah hinap teman-teman, yang bisa kita sewa untuk menikmati area jendela langit ini. Nah, seperti itu ya view-nya. Di belakang itu juga Gunung Arjuno. Dari sini saya jalan lagi ke depan, itu memasuki atau ke area warkop tadi yang saya diturunkan oleh tukang ojeknya. Nah, di depan itu teman-teman bisa melihat ada kuda teman-teman. Kuda ini juga disewakan harusnya, jadi teman-teman bisa menikmati atau berputar dan berkeliling di area jendela langit ini dengan naik kuda itu. Nah, seperti ini ya warungnya. Sebetulnya di balik warung nanti ini juga ada cafe ya teman-teman. Kalau ini warung yang menjual kopi yang nggak bisa pesan. Dan itu bapaknya kelihatan sedang bersih-bersih karena saya di sini juga cukup pagi. Nah, bisa dilihat juga ada saung-saung itu. Teman-teman bisa manfaatkan untuk duduk-duduk sambil menikmati kopi yang disediakan di warung ini. Nah, ini adalah peta lokasi jendela langit ya. Di situ bisa teman-teman lihat ada jendela langit, ada camping ground, blok A, blok B, blok C, dan ada beberapa rumah hinap juga. Isinya seperti itu. Oke, dan dari sini saya akan memperlihatkan atau mereview full ya. Dari sini saya nanti ini akan berputar-putar untuk memperlihatkan area-area mana saja yang ada di jendela langit ini teman-teman.
Nah, ini adalah view yang cukup familiar harusnya kalau teman-teman sering melihat postingan-postingan di Instagram gitu ya terkait jendela langit. Nah, biasanya teman-teman itu berfoto-foto di depan situ. Di area ini juga ada tempat duduk yang teman-teman bisa gunakan untuk menikmati hidangan atau kopi dari warkop tadi. Nah, dari warkop tadi kalau belok kiri kita ke arah sini ya. Sini juga ada beberapa spot foto. Nah, itu jendela langitnya. Ada juga sepeda tadi. Ini juga beberapa spot foto juga. Nah, kalau teman-teman bisa lihat bahwa tempat duduk di area jendela langit ini cukup banyak ya teman-teman. Jadi tidak usah khawatir kalau banyak pengunjung akan kesusahan untuk mendapatkan tempat duduk. Nah, ini adalah musola teman-teman. Musolanya persis di sampingnya warung tadi, dan di belakangnya itu juga ada toilet yang cukup proper, bersih, dan airnya juga kencang dan jernih. Nah, dari sini view-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini di sebelah kiri ini adalah salah satu contoh rumah inap yang teman-teman bisa sewa. Nah, kurang lebih model rumah inapnya seperti ini ya teman-teman. Terbuat dari kayu seperti itu. Untuk dalamnya sendiri sih saya tidak paham ya, maksudnya apakah ada kursi atau ada tempat tidurnya seperti apa, karena saya nggak masuk ya teman-teman. Nah, di depan ini area lapangan yang cukup luas ini merupakan camping ground blok B teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman sempat mendengarkan penjelasan dari penjaga loket atau pengelola jendela langit tadi, itu ada beberapa tempat lokasi camping ground ya teman-teman. Ada blok A, blok B, dan blok C. Yang tadi itu adalah blok B. Nah, dari sini kita bisa jalan-jalan ke atas lagi, atau ini tepatnya di daerah belakang ya, belakang warung tadi, dan agak naik sedikit ke atas. Nah, kalau itu tadi adalah toilet ya teman-teman, toilet yang bisa kita gunakan kalau kita akan camping ground di blok B atau di blok C. Nah, saat ini saya sedang berjalan ke arah blok C teman-teman. Nah, di depan itu juga ada sedang ada pembangunan untuk rumah hinap baru yang akan disediakan oleh pengelola dari jendela langit. Dan jalannya sendiri seperti ini ya teman-teman, jalan setapak seperti ini untuk menuju ke camping ground blok C. Jadi blok C ini memang paling belakang sendiri, dan lokasinya juga di atas gitu ya, dan cukup ini teman-teman, cukup tersembunyi. Jadi kalau melihat tempatnya sih ya, ini cocok buat teman-teman yang ingin menyendiri, yang ingin camping dengan suasana yang agak sepi. Di sini harusnya cocok teman-teman, karena jauh dari keramaian yang di depan tadi harusnya. Nah, tepatnya lokasi camping ground blok C itu ini teman-teman. Nah, jadi lokasinya itu ada di bawah pohon pinus ini ya teman-teman. Nah, sini areanya cukup luas juga, lapang juga, datar, harusnya cukup enak buat camping ria di sini bersama teman-teman yang ingin menikmati suasana di jendela langit yang lebih private di sini ya teman-teman. Juga enaknya di sini itu ini
kalaupun teman-teman sampai siang di jendela langit itu tidak sampai kepanasan teman-teman, karena cukup rindang, cukup banyak pohon pinusnya di sini. Itu sih teman-teman. Dan yang kedua juga ini apa? Kalau teman-teman ingin mendirikan hemok di sini harusnya cukup sangat bisa dilakukan, mengingat jarak dari antara pohon pinus satu ke yang lainnya itu cukup dekat dan banyak juga. Jadi harusnya bisa pasang hemok di sini sambil menikmati suasana dan apa ya? Suasana yang cukup syahdu ya teman-teman di sini. Nah, dari blok sini tadi saya menuju balik ke daerah Parung tadi ya teman. Jadi turun cuman melewati jalan yang berbeda, atau saya ini memutar gitu ya. Ini turunnya saya ke daerah ini ya, rumah hinap yang akan dibangun tadi ya teman-teman. Di depan itu akan ada beberapa rumah hinap yang masih dalam proses pembangunan. Untuk jalannya sendiri masih tetap yaitu makadam seperti ini, diselingin beberapa batu ya teman-teman. Nah, ini harusnya prediksi saya kalau sudah jadi seharusnya akan cukup indah teman, karena apa? Cukup ditata rapi oleh pengelola. Lihat tadi apa namanya ini, dipasang semacam pondasi ya, pondasi dari batu itu yang cukup apik tatanannya. Nah, ini juga bisa teman-teman lihat dibuat berundak-undak, jadi teman-teman yang menaiki atau menuruni daerah sini bisa lebih safety. Tuh, ini ya teman-teman, kanan kirinya ini adalah contoh rumah hinap yang akan disediakan oleh pengelola jendela langit ini. Nah, dari sini saya akan menuju ke camping ground blok B yang tadi di depan itu ya teman, tanah lapang itu. Nah, salah satu kekurangan dari camping ground blok B ini menurut saya adalah jika sudah menginjak jam 8, jam 9 itu pasti akan terasa cukup panas ya teman-teman, karena tidak ada pepohonan yang bisa meneduhkan tempat atau area camping ground blok B ini ya teman-teman, karena memang cukup terbuka. Cuman memang enaknya adalah kalau teman-teman bergrup atau berkelompok dengan banyak peserta camping gitu ya, di situ lebih luas tempatnya. Ya mungkin ada acara pembuatan api unggun atau apa, itu bisa diadakan di camping ground blok B ini ya teman-teman. Nah, ini saya balik lagi ke apa namanya, warung tadi ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh rumah hinap yang disewakan. Untuk harganya saya tidak paham ini yang harga berapa, karena kalau tadi teman-teman bisa lihat atau dengarkan dari penjaga loket tadi itu kisaran harganya 350 sampai 600 ribu. Di depan tadi teman-teman juga bisa lihat ada beberapa kursi yang bisa digunakan saat kita menginap di rumah hinap itu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah musola teman-teman. Jadi
teman-teman nggak usah khawatir kalau di menginap atau camping di Jendela Langit ini sudah ada fasilitas musholanya teman-teman. Dan itu teman-teman juga bisa lihat tadi ada toilet yang cukup proper sih, cukup bersih dan airnya juga bening bersih gitu teman-teman. Nah, ini adalah warkopnya tadi. Nah di samping warkop tadi pas itu ada cafe ya teman. Tapi waktu saya ke sana itu masih tutup ya, jadi yang buka di sini hanya warkop ini aja. Samping kirinya warkop ini ada cafe tadi. Nah kalau di area depan warkop itu seperti ini ya, banyak lagi tempat duduk yang bisa kita manfaatkan untuk menikmati kopi yang sudah kita beli ya. Nah ini saung-saung yang tadi. Nah dari sini saya akan melakukan perjalanan ke daerah camping ground Blok A teman-teman. Kalau kita dari warung ini untuk menuju camping ground Blok A ini belok kanan ini ya teman-teman. Nah di sini. Dan menurut penjaga loketnya tadi, camping ground Blok A ini yang paling mahal teman-teman. Jadi per orang itu dikenakan 30.000 ya tadi ya. Weekend weekday sama aja. Nah, tapi kalau camping ground Blok B tadi kena 25.000 dan camping ground Blok C kena 15.000 per orangnya. Nah ini ada ayunan juga, bisa dijadikan spot foto buat teman-teman. Nah di depan itu adalah city view ya dari Pandaan. Jadi kalau malam hari harusnya cukup epic teman-teman di sini, bisa merasakan atau bisa melihat keindahan dua tempat sekaligus, yaitu city view dan juga pemandangan Gunung Arjuna teman-teman. Nah di daerah inilah camping ground Blok A. Jadi kenapa paling mahal? Karena memang dari segi view-nya itu paling bagus sendiri ya teman-teman. Cuman efeknya atau saya nggak sukanya itu adalah ketika di hari Minggu itu cukup ramai harusnya di tempat itu ya teman-teman. Dalam artian kalau kita ingin private gitu berkurang privasinya, karena harusnya akan banyak orang berlalu lalang di situ. Ini cukup sepi karena saya sendiri kesini di hari Sabtu dan masih pagi. Jadi saya orang yang pertama naik ke Jendela Langit ini. Masih sepi. Nah ini kita turun ke area sekitaran camping ground Blok A. Nah di sini juga ada warung kecil juga ya teman-teman. Nah ini kita masuk ke daerah sini. Ini katanya seingat saya sih tidak disewakan ya untuk rumah hinap yang ada di depan ini, karena kelihatannya ini punya pemiliknya atau gimana saya lupa. Tapi secara view memang paling bagus di sini karena langsung melihat view dari kota Pandaan atau daerah Pandaan. Nah di depan itu ada rumah hinap lagi, 2 harusnya kalau seingat saya ya. Tuh ya kan, di depan itu ada 2 tempat inap atau rumah inap yang seingat saya tidak disewakan untuk umum. Mungkin ya prediksi saya adalah rumah dari pemilik area Jendela Langit ini. Viewnya di depan sekali lagi daerah Pandaan. Kalau malam harusnya akan sangat epic di situ. Nah dari sini
saya balik lagi ke camping ground atau area camping ground Blok A, teman-teman. Kondisinya masih sama. Di beberapa titik itu diberikan semacam tangga yang dibuat dari tumpukan-tumpukan batu seperti itu ya, teman-teman. Harusnya sih di area ini juga boleh juga didirikan tenda dan masuk di area camping ground Blok A ya, teman-teman. Ini sisi lain dari view jendela langit. Saya balik lagi ke warung kecil tadi ya, teman-teman. Jadi selain warung yang besar tadi, juga ada warung kecil di sini. Nah, modelnya tangga seperti ini juga. Ya, ini kembali ke tempat utama atau lokasi utama dari camping ground Blok A. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Mungkin sampai sini dulu ya, teman-teman. Review saya terkait lokasi-lokasi di jendela langit ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, wassalam.